Oke, kita langsung aja masuk kepada bahan dari Katekismus Hadabar. Ya, kita sudah sampai ke pertanyaan 61. Yang 60 sudah kita selesaikan, sekarang 61. Silakan ada yang mau bacakan buat kita semua pertanyaan 61. Ya, Pak Hendarto, silakan. Pertanyaan nomor 61. Mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Jawab, bukan karena layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah. Dan karena semua itu tidak mungkin kuterima dan kuraih dengan cara lain kecuali melalui iman. Yes. Ya, ini makin memantapkan kita terus mengenai dasar prinsip bagaimana orang Kristen diselamatkan. Dan untuk diselamatkan status kita harus benar di hadapan Allah. Ya kan? Bagaimana status yang nggak benar bisa diselamatkan? Ya nggak mungkin. Status kita harus status benar di hadapan Allah, baru diselamatkan. Tapi bagaimana benar di hadapan Allah? Nah, itu sesuatu yang impossible. Ya, kalau kita penginjilan, penekanan kita adalah Allah yang sempurna menuntut kita sempurna di hadapan Allah. Ya, Allah yang sempurna menuntut kita sempurna di hadapan Allah. Allah yang kudus menuntut kita kudus di hadapan Allah. Allah yang benar menuntut kita benar di hadapan Allah. Tapi kita nggak mungkin bisa benar di hadapan Allah. Karena kita sudah berdosa, kita bercacat, kita terdistorsi, sudah rusak, ya kita sudah ya istilahnya benar-benar sampah lah gitu, bercacat lah gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu bercacat. Piring yang sudah pecah, lalu mau dilem lagi, tetap bercacat, betul enggak? Anda kalau punya piring pecah, lalu Anda lem piring itu, lalu Anda tetap gunakan piring untuk makan yang retak pecah itu dan sudah dilem itu, pasti nggak nyaman lah melihat piring pecah itu. Ya mending kita buang aja, kita beli yang baru, begitu kan? Nah, bagaimana yang bercacat ini mau benar? Mau benar-benar benar. Bagaimana yang bercacat ini mau benar-benar pulih dan dianggap tidak bercacat. Nah, itu nggak bisa. Kecuali melalui karya yang benar-benar bisa merubah status saudara dan saya. Dan yang bisa merubah status saudara dan saya bukan kemampuan kita untuk merubah status kita sendiri. Nggak mampu, wong kita sendiri aja bercacat kok mau merubah status kita. Omong kosong itu. Jadi kita nggak mungkin bisa merubah status kita sendiri. Berarti siapa yang bisa merubah status kita? Orang lain juga bercacat sama dengan kita. Sama-sama bercacat mau merubah status yang nggak bisa, sama-sama nggak layak kok. Jadi nggak ada penolong lain yang bisa merubah status kecuali
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna, Allah yang tak terbatas kuasanya, itulah yang bisa merubah status kita. Bagaimana cara Allah merubah status kita? Ya, cara Allah merubah status kita adalah dengan cara menggantikan. Jadi kita yang seharusnya sudah dibinasakan, kita yang seharusnya sudah dalam keadaan terhukum, maka keadaan kita yang bercacat ini, ya, di hukuman yang seharusnya kita alami ditimpakan kepada Sang Penebus yang membayar segala hutang, dosa, dan cacat celah kita ini. Maka pada saat sudah dilunaskan segala hutang kita, maka kita sudah dianggap atau dipandang layak benar untuk benar di hadapan Allah. Jadi sesungguhnya de facto-nya saudara dan saya nggak layak. Tapi secara de jure-nya, secara hukumnya, sudah ada yang bayar buat saudara dan saya. Sudah ada yang menggantikan hukuman bagi saudara dan saya. Dan kita diluputkan dari hukuman maut itu. Diluputkan dari hukuman maut. Diluputkan itu seperti orang mau hukuman mati tapi lolos. Ya, kita bukan lulus tapi kita lolos. Ya, lulus dan lolos itu beda ya. Lulus itu benar-benar karena karya kita itu kita lulus. Tapi kalau lolos, itu bukan karya kita, itu lolos itu mestinya nggak lulus tapi jadi lolos gitu loh. Kenapa jadi lolos ya? Karena ada yang sudah membereskan dosa-dosa kita, membereskan hukuman yang harus saudara dan saya alami. Ya, puji Tuhan karena kita ini orang-orang nggak layak yang sepatutnya dihukum tapi sudah diloloskan. Tapi itu tidak menjadi sikap blessing in disguise, ya. Maksudnya ya karena aku sudah diloloskan, ya sudah aku hidup enak-enak aja. Menikmati hidup yang penuh dengan berkat, berkelimpahan, dan bersenang-senang di dalam kehidupanku yang sudah dijamin keselamatannya. Aku happy-happy, hidup senang-senang, menikmati segala untuk kepentingan diri sendiri. Jelas ini tidak benar. Orang yang sudah sadar dirinya harus binasa, dirinya harus mengalami hukuman mati, tapi kemudian diloloskan, maka itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan orang yang mengalami anugerah luar biasa pasti hidupnya penuh dengan rasa syukur, terima kasih pada Tuhan, rasa berhutang yang tak habis-habisnya, dan punya kerinduan untuk ya meskipun tidak mampu ya untuk membayar hutang, tapi membalas kasihnya. Ya, tidak mampu juga membalas kasihnya, tapi penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang tak habis-habisnya. Dengan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah suatu pandangan yang komprehensif, yang lengkap. Bagaimana kita boleh meresponi anugerah Allah itu yang kita terima melalui iman. Ya,
anugerah Allah itu tidak kita terima karena perbuatan atau jasa-jasa kita, tapi melalui iman, percaya. Loh, kenapa kok hanya melalui iman? Ya, karena itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi anugerah keselamatan itu kita terima melalui iman. Yang menyelamatkan adalah karya Kristus. Maksudnya yang membayar hutang, yang menjadi penebus dosa, itu semua karya Kristus. Tapi karya Kristus itu bagaimana saya terima? Nah, menerimanya itu yang disebut dengan melalui iman. Jadi bukan terima gitu aja. Ya sudah, aku terima. Terimanya bagaimana? Terimanya ya melalui iman. Melalui iman itu bagaimana? Apa arti melalui iman? Melalui iman itu artinya adalah percaya. Ya, percaya. Percaya bagaimana? Ya, percaya pada karya Kristus yang sudah membayar segala hutang dosa kita. Aku percaya. Sudah selesai. Aku percaya. Loh, ada orang bilang, loh kok enak ya? Cuma percaya gitu aja. Ya itu bukan enak itu. Percaya itu anugerah Tuhan. Anda bisa percaya itu anugerah Tuhan. Dan Anda bisa percaya itu suatu tindakan yang jangan dikatakan mudah. Ya, untuk bisa percaya itu trust ya, dan trust itu mempercayakan hidup kepada siapa kita percaya. Itu bukan hal yang mudah. Sama seperti seorang gadis yang menyerahkan hidupnya kepada calon suaminya. Dia untuk mau hidup bersama dengan sang suami ini, calon suami ini, dia harus percaya pada sang suami ini bahwa benar-benar sang suami inilah yang bisa memelihara hidupnya, menjamin hidupnya, ya, dan mengasihi dia, ya, suami yang baik, yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, itu langkah percayanya itu kan tidak mudah, kecuali cinta itu buta. Cinta buta, wis pokoknya apapun yang terjadi, aku cinta padamu. Ya, tapi setelah menikah, kaget-kaget lalu kecewa. Karena ya itu tadi, percayanya membabi buta. Ya, cintanya membabi buta. Tapi kalau orang yang betul-betul trust itu, segala risiko harus saya terima. Ya, kalau saya sudah menerima, saya sudah percaya bahwa ini adalah suami saya yang terbaik. Ya sudah, putusanmu itu segala risiko kamu terima. Demikian juga dengan kita mau percaya kepada Kristus, maka segala, ya memang yang selalu ditekankan adalah kalau kamu percaya kamu akan selamat. Pikirannya cuma dapat selamat aja, tapi nggak mikir secara utuh, secara keseluruhan bahwa trust itu juga punya tanggung jawab. Trust itu juga punya risiko. Bukan cuma sekedar enak-enak dan bersenang-senang. Ya kan? Jadi kalau sudah seorang gadis yang trust kepada calon suaminya, ya sudah, suaminya nanti mau jadi apa, berbuat apa, bahkan mungkin mengecewakan dia, atau menyakiti dia, atau mengkhianati dia, ya itu namanya resiko. Tapi kan kita ikut Kristus itu kita bukan lalu, nanti Kristus mengkhianati saya, bukan.
Artinya kalau saya sudah percaya pada Kristus, apapun kewajiban saya sebagai anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus, sebagai hamba Kristus, ya itu harus saya terima. Ya, panggilan Tuhan. Barang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib. Itu harus saya terima. Nggak bisa saya nggak mau terima itu. Saya cuma mau terima berkatnya tok, tapi pikul salib aku nggak mau. Menyangkal diri aku nggak mau. Ya itu namanya bukan trust. Kalau kamu trust, semua diterima. Bahkan risiko menderita karena mengikut Kristus itu pun diterima. Dan itu nggak mudah kan, untuk saya siap menderita mengikut Kristus. Maunya saya bukan siap menderita, maunya saya siap menerima berkat kalau saya ikut Kristus. Berkat, 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 berkat. Ya, toh makin kaya, makin sukses, makin sembuh dari segala penyakit, hidup enak, nyaman, ya segala keinginan tercapai. Maunya itu ikut Kristus, tapi untuk pikul salib nyangkal diri nggak mau. Untuk menderita bagi Kristus, ya apalagi, tambah nggak mau lagi. Nah itu namanya bukan trust. Ya, itu namanya bukan iman. Kalau iman itu ya sudah, Anda itu seperti Anda masuk ke dalam samudra dan Anda menyelam menjadi satu dengan samudra itu. Ya itulah orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah. Dan kalau kita lihat para rasul, bagaimana kehidupan mereka, ya sudah tenggelam dalam samudra itu. Samudra kedaulatan Allah, samudra kuasa Allah, keadilan Allah, kasih Allah, ya, dan segalanya. Nah, itu yang saudara dan saya perlu merenungkan tentang iman ini, ya. Dan iman itu bisa beriman itu pun juga anugerah. Kalau saya bisa melangkah sampai saya menyerahkan hidup saya dan saya percaya penuh kepada Allah yang menyelamatkan aku, itu juga anugerah Allah. Karena enggak semua orang menerima anugerahnya. Tidak semua orang bisa percaya kepada Kristus. Ya gampang-gampangannya aja, kalau penginjilan kan tidak semua orang mau terima penginjilan kita. Banyak orang yang menolak. Tapi kalau sampai ada yang mau terima penginjilan kita, itu baru namanya anugerah Allah. Ya, oke. Ya, jadi kembali lagi ya. Bukan iman itu yang menyelamatkan, salah itu kalau dikatakan imanmu yang menyelamatkan kamu, ya salah. Yang menyelamatkan saya itu karya Kristus di kayu salib. Jadi jangan salah kaprah. Jadi iman tidak menyelamatkan. Iman itu adalah langkah untuk menerima keselamatan. Keselamatannya itu karya siapa? Ya karya Kristus di kayu salib. Bagaimana menerima karya Kristus di kayu salib? Yaitu dengan iman. Melalui iman. Iman itu apa? Tadi percaya. Percaya itu bagaimana? Percaya itu trust. Trust itu bagaimana? Mempercayakan hidup hanya kepada Allah yang sudah menyelamatkan saya. Saya mempercayakan hidup saya kepada Allah. Istilahnya kalau mau pakai bahasa duniawi itu mempertaruhkan hidupku kepada Allah.
Tapi itu bahasa dunia ya, mempertaruhkan. Mempertaruhkan itu sepertinya ya wis hidup matiku ya di tangan Allah. Aku mau kayak apa, jadinya kayak apa. Mungkin aku dibakar hidup-hidup, mungkin aku dipotong-potong tubuhku, mungkin aku terserang dengan segala macam permasalahan dalam hidupku, atau aku habis sampai dihancurkan, itu semua adalah ya konsekuensi dari keputusanku untuk percaya. Makanya tadi ada orang bilang, oh ya gampang kalau gitu, enak aja, orang beriman aja langsung selamat, beriman langsung selamat. Anda nggak mungkin bisa beriman kalau Tuhan tidak memberi anugerah dalam hidupmu. Nggak mungkin bisa. Jangan anggap enteng kalau Anda bisa beriman. Tuh loh, lihat orang-orang lain. Nah, amat sangat sulit untuk beriman. Sangat sulit mereka beriman. Karena bagi mereka aneh ya, mau percaya kepada Allah yang tanpa menekankan perbuatan baik itu aneh. Bagi mereka itu ganjil, tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa selamat tanpa perbuatan baik? Itu suatu yang absurd ya, absurd itu aneh, itu ganjil. Ya, sama seperti misalnya tahu-tahu ada orang yang memberikan kepada Anda 100 miliar. Dengan begitu saja dia memberikan 100 miliar. Ya, tanpa menuntut, tanpa harus bayar balik, tanpa bayar bunga. Gitu aja 100 miliar diserahkan gitu aja. Kita kan curiga, lu ini ada apa ini? Kok tahu-tahu kasih 100 miliar sama saya tanpa ada tuntutan macam-macam. Ya curiga saya, ini orang ini jangan-jangan ada sesuatu ini di balik pemberian 100 miliar ini, ya toh. Jadi orang mau kasih kita secara gratis cuma-cuma malah tambah curiga. Jadi tidak mudah loh untuk mau percaya begitu saja, kecuali ada orang yang cuma pikirannya pendek ya, sumbu pendek atau spontanitas gitu, nggak pikir panjang. Oh ada mau kasih 100 miliar, ya wes terima aja. Ya mumpung aku perlu duit. Ya tapi itu bukan orang yang benar kan. Orang yang benar itu mestinya mikir, iya kenapa ya? Kok bisa pakai jalan aneh ini? Aku harus memahami ada apa di balik pemberian yang luar biasa ini. Ya, yang gratis cuma-cuma ini. Nah, itu butuh anugerah Tuhan untuk mengerti dan memahami dan menerima anugerahnya. Oke, itu pembahasan dari pertanyaan 61. Mari kita baca ayatnya ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, bisa ada yang mau bacakan buat kita. Saya bacakan, Pak. Silakan, Pak Hendarto. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Iya. Ini kalau saudara cuma baca Korintus begitu saja, ini rasanya ya sudah oke gitu aja kan. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, perhatikan, kamu
pertama ya, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Dia. Oleh Dia itu ya siapa? Ya tentunya oleh Kristus kan. Kamu berada dalam Kristus Yesus oleh anugerahnya. Yang oleh Allah, ditekankan lagi, oleh Allah lagi ya. Tadi oleh Dia, sekarang oleh Allah. Telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kebenaran berada dalam Kristus itu adalah oleh Allah ya, yang telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat, bagaimana hikmat maksudnya? Ya sampai kita mengerti Kristus, sampai kita juga di dalam Kristus, itu adalah hikmat yang luar biasa, dan itu bukan karena kemampuan kita. Ia, dikatakan berikutnya, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dikatakan membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Nah, jadi ini apa sih konteksnya kepada jemaat Korintus ini? Nah, kalau saudara sudah pernah ikut kuliah 1 Korintus yang pernah saya ajarkan, maka jemaat Korintus ini jemaat yang brengsek banget, boleh dikata demikian. Yang kacau balau, yang hidupnya tidak kudus, ya, yang bahkan ngawur banget deh kalau kita betul-betul teliti jemaat Korintus itu. Ngaco banget lah ya, mereka ada perpecahan, ada perzinahan, percabulan, ya penyembahan berhala, itu semua kebobrokan itu ada di dalam jemaat Korintus. Dalam keadaan jemaat yang demikian bobrok dan kacau itu, Rasul Paulus menulis ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Luar biasa banget kalau memang jemaat Korintus itu jemaat yang baik, jemaat yang taat, jemaat yang sungguh-sungguh beribadah, ya dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya oke lah, tulisan ini kita bisa terima dengan lapang hati. Tapi kalau tulisan ini ditujukan kepada jemaat yang kacau balau seperti Korintus, yang boleh dikata brengsek, jemaat brengsek ini. Dan Rasul Paulus menulis kalimat ini itu benar-benar sangat bertentangan dengan hati nurani sebetulnya. Ya, bagaimana jemaat yang brengsek bobrok ini bisa dikatakan kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Tapi ini benar justru. Benar justru. Inilah yang namanya iman. Artinya iman itu menyadari bahwa kita ini orang bobrok. Iman itu menyadari bahwa kita ini orang yang nggak layak untuk menerima anugerah itu. Sama sekali nggak layak. Tapi Tuhan kasih anugerah itu. Nah, itu yang luar biasanya di situ. Kita seringkali pikir, oh kalau kita sudah menyucikan diri, kita sudah melayakkan diri, kita sudah membuat diri kita pantas di hadapan Allah, itulah hak istimewa yang aku bisa terima. Karena aku sudah begitu suci, begitu taat, begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi kalau aku bobrok, aku brengsek, aku nggak layak, tapi anugerah Tuhan diberikan kepadaku, itu yang bikin problem. Ya itu yang seringkali orang nggak ngerti, lalu memfitnah reform. Lalu, reform itu enak ya, orang berdosa terus tetap diselamatkan. Ya, reform itu tidak pernah
mengajarkan orang harus hidup kudus untuk bisa diterima oleh Allah. Tidak apa-apa, hidup kacau pun tetap Tuhan mau terima kamu. Ya, hidup brengsek pun Tuhan tetap terima kamu. Nah, itu fitnah. Karena nggak mengerti kebenaran ini, bahwa memang anugerah Allah itu diberikan kepada orang bobrok. Anugerah Allah itu tidak diberikan kepada orang layak. Anugerah Allah itu diberikan kepada orang yang nggak pantas. Orang brengsek. Seperti saudara dan saya. Dan itulah gambaran jemaat Korintus yang brengsek, bobrok, dan tidak layak. Namun Paulus tetap melihat ada faktor anugerah Allah dan iman yang dianugerahkan kepada jemaat Korintus. Tentunya jemaat Korintus tidak akan terus-menerus berkanjang dalam kenikmatan dosa yang tidak pernah mereka menyesali atau bertobat atau insyaf. Ya, tentunya tidak demikian. Tentunya pasti ada langkah-langkah progresif di mana Tuhan membentuk jemaat Korintus untuk hari demi hari makin diubahkan dan dikuduskan, ya, dalam proses pengudusan yang progresif. Oke, itu ayat ini berbicara kepada saudara dan saya bahwa anugerah itu memang diberikan kepada orang yang nggak layak. Tapi bukan berarti orang nggak layak biarkan terus berkanjang dalam dosa, itu juga tidak benar. Alkitab juga menyatakan bahwa orang yang menerima anugerah Allah itu pasti dibentuk oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, ya, untuk diubahkan dari hari ke hari. Nah, itu harus seimbang, ya. Jadi kita menerima anugerah bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi kita menerima anugerah karena benar-benar kasih karunia. Dan kita memang orang bobrok, kita orang nggak pantas, kita orang yang patut dibinasakan, kita orang nggak layak, namun Tuhan sedang memproses hidup saudara dan saya. Hari demi hari dibentuk, dihajar, dididik, ya, untuk belajar berjalan seiring sejalan dengan apa yang Tuhan mau kita alami dalam kehidupan ini. Oke, lalu ayat berikutnya. Kita lihat ayat berikutnya di 1 Yohanes 5 ayat 10. Coba baca 1 Yohanes 5 ayat 10. Silakan, ada yang mau bacakan? Kalau tidak ada, saya lagi, Pak. Silakan, Pak Hendarto. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Yes. Ini juga unik, ya, kalimat dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 ini. Uniknya bagaimana? Uniknya adalah dikatakan barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Percaya apa? Ya, percaya bahwa Anak Allah itulah yang sudah menebus, membayar aku, ya, dengan pengorbanannya, membayar hutang dosaku dengan pengorbanan, ya, Anak Allah yang tunggal, ya, sehingga aku boleh diselamatkan. Itulah kesaksian itu. Kesaksian itu adalah aku sudah
menerima anugerah keselamatan. Dan aku sudah diubahkan menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah. Ya, menjadi murid Kristus. Aku sudah diubahkan. Dan itu kesaksian. Suatu kesaksian. Maka hidup orang percaya pasti ada kesaksian. Nah, kalau Pak Aryo pernah tanya, bolehkah di reform orang bersaksi? Ya, mestinya harus. Tidak ada orang percaya yang tidak boleh bersaksi. Harus bersaksi malah. Kamu nggak boleh bersaksi itu kan sepertinya kamu malah dikebiri untuk jadi orang Kristen yang bisu dan tidak boleh bersaksi apa-apa. Bagaimana? Bagaimana mungkin mulut saya dibungkam untuk tidak boleh bersaksi? Nggak bisa itu. Itu dengan sendirinya keluar. Orang yang sudah di dalam Kristus pasti ada kesaksian dalam hidupnya. Kesaksian itu tertuju kepada apa? Kesaksian itu tertuju kepada karya anak Allah yang tunggal. Ingat ya ini ya. Jadi kesaksian itu bukan kepada oh saya. Bukan. Kesaksian itu adalah menyatakan bahwa karya anak Allah yang tunggal itu benar adanya dan itu sudah dianugerahkan kepadaku. Ya, karya anak yang tunggal itu betul-betul dianugerahkan dan aku hidup karena karya anak Allah yang tunggal itu. Itu kesaksiannya. Bahwa karya anak Allah yang tunggal itu benar adanya. Itulah kesaksian. Bukan saya sukses, saya makin suci, saya sudah berjasa bagi Tuhan, segala macam, itu bukan kesaksian, itu namanya menyombongkan diri. Membesarkan diri, bukan membesarkan anak Allah, membesarkan si aku malahan. Nah, itu bahaya memang kesaksian kayak gitu. Makanya kalau ada mungkin tanda petik larangan-larangan orang bersaksi itu tujuannya bukan orang Kristen tidak boleh bersaksi, tapi belajarlah bersaksi dengan benar. Ya, belajarlah bersaksi dengan fokus. Yang Anda saksikan itu bukan diri Anda sebenarnya. Yang Anda saksikan itu adalah karya anak Allah yang tunggal itu. Nah, sebaliknya, kalau orang tidak percaya kepada anak tunggal Allah, ya, tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah ya termasuk tidak percaya kepada anak yang tunggal kan. Nah, tidak percaya kepada karya penebusan Kristus kan. Kalau orang itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada karya anak yang tunggal, tidak percaya kepada karya penebusan Kristus, maka orang itu membuat Allah menjadi pendusta. Ya, sebetulnya tidak bisa kita membuat Allah menjadi pendusta bagaimana. Ya, Allah ya pasti tidak berdusta, tapi sikap kita itu identik dengan menganggap Allah itu adalah pendusta. Kenapa kalau kita menolak Allah itu, menolak karya Allah itu, kita membuat dia menjadi pendusta? Karena kita tidak percaya bahwa karya Allah itu benar adanya. Maka dengan saya tidak percaya bahwa karya Allah itu benar adanya, itu identik dengan saya menganggap Allah itu pendusta. Paham ya? Jadi Allah sudah berkarya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi penebus
menjadi penebus kita dan berkarya untuk membayar segala hutang dosa kita dan membawa perdamaian antara kita dengan Allah. Tapi aku nggak percaya itu. Nah, kalau aku nggak percaya itu sama dengan aku menganggap karya Allah itu adalah suatu dusta. Karya Allah itu bullshit, omong kosong. Makanya aku nggak percaya. Itu maksudnya. Itu namanya juga adalah penghinaan terhadap karya Allah. Orang yang tidak percaya itu identik dengan orang yang menghina karya Allah. Oh, itu sangat berat. Sangat berat. Jadi jangan saudara anggap enteng ya kalau saudara, kalau kita lihat ada orang yang menolak karya Allah lalu dianggap biasa aja. Memang di satu sisi ya memang itu lumrah. Semua orang yang tidak mendapat anugerah Allah pasti menolak karya Allah. Tapi menolak karya Allah itu identik dengan menghina dan menganggap Allah sebagai pendusta. Oke, saya berhenti sampai di sini. Biarlah ini juga boleh meneguhkan kita bagaimana sampai saudara dan saya boleh beriman. Itu betul-betul semata-mata anugerah Allah. Karena ternyata orang dari kemampuan dirinya sendiri tidak mungkin mampu percaya kepada karya Allah. Semua adalah anugerahnya semata-mata. Dan yang tidak percaya kepada karya Allah itu sama dengan menganggap dia menjadi pendusta. Tuhan memberkati kita semua yang diberi anugerah untuk bisa percaya kepada karya Allah yang sangat luar biasa anugerahnya. Oke, saya persilakan teman-teman kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bersaksi, atau membagikan berkat bagi kita semua. Mau tanya Pak. Silakan Pak Arifin. Itu kan kita dibilang keselamatan melalui iman. Iya. Ya, memang semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi iman atau pernyataan percaya itu semacam seremonial yang dilalui. Nah, pertanyaannya adalah pada saat misalnya orang tua atau kakek nenek awalnya tidak percaya, lalu pada saat kritis mungkin koma di rumah sakit, nah, terus keluarga mohon untuk pendeta memberikan sakramen atau apa, bukan sakramen, kalau sakramen itu di Katolik, kalau kita adalah pembaptisan begitu. Pembaptisan apakah perlu juga sakramen, Pak? Iya, maksudnya kita nggak sebutnya ya sakramen perjamuan kudus ya sama baptisan. Oke, Iya. jadi maksudnya adalah pada saat itu kan tidak ada pernyataan dari yang bersangkutan untuk beriman kepada Yesus. Apakah itu diselamatkan? Oke. Satu. Kedua, apakah memang baptisan itu satu jalan untuk keselamatan juga? Maksudnya suatu alat. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak Arifin. Ya, saya waktu saya masih mengembalakan, ya, berperan sebagai gembala jemaat, ada kasus-kasus di mana yaitu tadi orang tua yang sudah koma, keadaan koma, lalu keluarganya minta supaya dia dibaptis dan sebagainya. Ya, maaf kalau saya tidak mau membaptis. Kalau dia sudah seorang dewasa ya, dan dia
dalam keadaan koma, karena baptisan bagi orang dewasa itu harus disertai dengan CD. CD itu artinya mengaku di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Nah, jadi kalau orang ini sudah tidak ada tidak ada suatu pernyataan bahwa dia mengaku percaya, ya terus kita baptis gitu aja, itu saya kira itu tindakan yang kurang benar. Tidak benar lah, tindakan tidak benar. Karena kalau dalam prosedur di gereja yang saya layani, ya, itu orang kalau mau baptis dewasa kan harus melalui katekisasi pertama itu. Lalu yang kedua, dia juga betul-betul menyatakan imannya bahwa dia betul-betul percaya kepada Allah Tritunggal dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang koma ini? Ya sudah, kalau memang dia sudah koma, ya nggak usah dibaptis segala macam. Lalu seolah-olah kalau dibaptis itu pasti selamat. Tidak. Tidak ada jaminan bahwa baptisan air itu identik dengan jalan keselamatan. Itu tidak ada, itu tidak benar sama sekali. Jadi yang menyelamatkan itu bukan baptisan. Kembali lagi, yang menyelamatkan itu adalah karya Kristus di kayu salib. Dan untuk bisa menerima karya Kristus di kayu salib, kita beriman, percaya. Nah, bagaimana dengan nasib orang tua yang sudah koma ini? Apakah dia selamat atau enggak selamat? Itu juga kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena kita enggak tahu pergumulan secara batin dari orang tua yang sudah koma ini. Bagaimana pergumulan dia secara batin kepada Allah di dalam masa-masa koma itu kita nggak tahu sama sekali. Dan bagi saya, bisa aja suatu karya Allah yang supranatural berkomunikasi dengan orang yang koma, orang yang lagi koma. Bagi saya memungkinkan saja, kita nggak tahu, ya kita nggak tahu, tapi mungkin secara batinia atau secara roh Tuhan berkomunikasi dengan dia dan dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pergumulan batinnya yang kita nggak ngerti sama sekali waktu itu karena sudah koma, ya. Nah, jadi apakah dia bisa diselamatkan? Saya bilang mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin selamat, mungkin nggak selamat. Jadi I don't know. Kalau mau dipastikan, apakah baptisan itu menjamin kepastian keselamatan? Sama sekali tidak. Yang menjamin keselamatan itu bukan baptisan. Yang menjamin keselamatan adalah karya Kristus di kayu salib, penetapan Allah yang sudah menentukan orang selamat sebelum dunia dijadikan, dan sarananya melalui iman. Dan itu bisa dilakukan dalam kondisi yang ya orang dalam keadaan koma bisa terjadi hal seperti itu. Jadi saya juga tidak mau memvonis orang yang dalam keadaan koma tapi dia belum terima Yesus pasti mati masuk neraka. Saya tidak pernah bikin vonis gitu. Bagi saya itu sesuatu yang sudah dalam kedaulatannya yang sempurna, kedaulatan Allah yang sempurna, dan kita tidak bisa menghakimi. Oke, seperti itu Pak Arifin. Saya boleh tanya, Pak? Silakan Pak Hendarto. Pak, mereview 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa tidak percaya kepada Allah,
Apakah ini juga termasuk kategori menghujat Roh Kudus karena tidak percaya akan karya Kristus yang menyelamatkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kalau itu dilakukan seumur hidup sampai detik kematian, tetap tidak mau percaya. Itu identik dengan menghujat Roh Kudus. Tapi kalau dia belum finish, kita tidak bisa mengkategorikan itu menghujat Roh Kudus. Mungkin saat itu dia belum percaya. Tapi 5 tahun lagi mungkin bisa percaya. Nah, jadi kalau 5 tahun lagi dia percaya, yaitu namanya bukan menghujat Roh Kudus. Tapi kalau dia tidak percaya terus sampai detik kematian, tetap tidak mau percaya, ya sudah, itu namanya menghujat Roh Kudus, dan itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ini lain dengan tadi yang saya bilang, kemungkinan secara batin ada relasi dengan Allah dalam anugerahnya, dan ada suatu pengakuan secara batin untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu di luar itu ya. Kalau itu terjadi ya dia tetap selamat. Tapi kalau dia tetap menolak, ya mengeraskan hati sampai detik kematian, nah itu kita juga nggak tahu kan. Memang betul-betul dia mengeraskan hati sampai detik kematian itu kita kan juga nggak tahu. Kalau luarnya iya. Kalau luarnya, wah kita injili misalnya, tetap tidak terima, sampai koma. Ya, setelah koma kan sudah tidak bisa diinjili lagi dan tidak bisa bereaksi. Lalu kita anggap, wah ini sudah binasa dia karena dia menolak Yesus sampai koma. Belum tentu, koma itu belum titik. Gitu. Koma itu belum finish. Nah, apa yang terjadi pada saat koma? Ya, I don't know. Ya, itu yang kita tidak bisa menghakimi orang itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Pak Andi. Ya, Bu Willy. Kalau pengalaman kakak saya yang di Jerman, dia ada orang ateis pertama, Pak. Dia nggak bisa, dia bilang kita bodoh kalau percaya Tuhan Yesus. Tapi begitu dia sakit, pada waktu hamba Tuhan sudah bicara tentang itu, dia sudah mulai melemah, Pak. Dia bisa terima sudah. Meskipun maksudnya mungkin waktu terakhir sebelum dia meninggal juga 3 bulan sebelum dia meninggal, Pak Andi, kita pernah ke sana. 6 bulan sebelum kita meninggal. Dia juga maksudnya sadar kalau hidupnya itu tidak seperti yang dia pikirkan bahwa dia mampu atau begini gitu. Dia sudah terima, Pak, maksudnya bahwa Tuhan itu ada gitu. Tapi kita nggak tahu ya, karena dia tidak mau kasih tahu ke kita. Dia tidak mau di depan kita karena dia takut istrinya rongrong dia terus gitu. Tetapi waktu kita mau doakan dia mau, Pak. Dia mau didoakan. Terus terakhir saya hanya berdoa. Saya nggak tahu kenapa saya disuruh berdoa, tapi saya hanya bilang. Dan tiba-tiba kata-kata itu saya cuma bilang, bulu terpulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Tuhan padamkan. Artinya kalau Tuhan mau beranugerah, Tuhan mampu melakukan itu. Gitu. Sampai di sana saja, saya pun merasa ini gundah, Pak. Maksudnya sepertinya tidak tenang. Apakah dia selamat atau tidak? Sampai suatu hari saya dengar Pak Tong punya ini di 21, Pak Tom jawab orangnya pertanyaan tentang sama. Kita sudah menginjili tapi dia tidak terima, bagaimana apa dia selamat? Pak Tom bilang, kau mana bisa tahu antara hubungan dia dengan orang itu? Mungkin sebelum dia meninggal Tuhan menyelamatkan dia, kita tidak mampu tahu gitu. Kita hanya bisa berserah gitu. Bersyukurlah, maksudnya saya hanya bisa bersyukur karena dia itu sudah mau melemah, Pak, tidak lagi seperti dulu bilang bodoh atau apa. Dia kita bilang maukah didoakan, dia mau. Percayakah dia percaya gitu. Cuma yang mungkin dalam hal ini yang dengan istrinya dia tidak berani ya. Maksudnya kalau kita minta dia karena kakakku waktu itu kan yang layani dia GKJMB, Pak. Maksudnya terus mau dia dibaptis. Tapi saya bilang tidak perlu dia dibaptis kalau dia belum siap.
Karena baptisan tidak menyelamatkan dia. Lebih bagus dia punya pengakuan dan dia punya ini daripada dia dibaptis tapi dia maksudnya sepertinya belum siap Pak gitu. Ya, baik. Terima kasih kesaksiannya. Ya, kita percaya bahwa kalau Tuhan mau menyelamatkan tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Pak Aryo mau bicara? Ya, intinya tidak ada seorang manusia pun yang boleh menghakimi ini masuk neraka, ini tidak masuk neraka. Keputusan itu sudah dibuat sebelum dunia dijadikan kok. Yes. 100. Puji Tuhan. Ini sudah jam 10 lewat. Ya, Pak Sugianto, silakan. Baptis memang tidak menyelamatkan. Tapi kan baptis sebagai tanda bahwa kita orang percaya, betul nggak? Baptis anak sama baptis dewasa beda, Pak. Ya, dewasa, Pak. Nah, kalau dewasa ya. Nah, bagaimana dengan seperti kalau anak saya autis? Nah, itu gimana tuh, Pak? Dia kan nggak mungkin bisa kan ikut. Juga bisa diinjili, Pak. Ya, dia sih ngerti, rajin ke gereja dan lain sebagainya. Cuman kan kalau kayak dia suruh ikut kateksasi kan kayaknya sulit. Mohon maaf, berat itu dia. Iya. Itu jalan keluarnya gimana itu, Pak? Ya, dilayani secara pribadi, Pak. Nggak usah secara formal katekesasi begitu. Sama seperti ada usiawan yang usianya sudah 90, sudah nggak bisa jalan, disuruh katekesasi ya nggak mungkin. Ya, kita layani secara pribadi, Pak. Dilayani pribadi, diajak ngomong untuk bagaimana Kristus itu sudah menyelamatkan kita, lalu kita ya arahkan dia, bagaimana dia mau percaya, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu secara kata-kata sederhana aja, nggak usah pakai teologi yang rumit-rumit ya toh. Nggak usah kenal doktrin Allah ya Pak. Nah, kalau teologi yang rumit-rumit ya pusing nggak jadi-jadi nanti. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ini Pak Yoga sudah bergabung sama kita. Ya, puji Tuhan. Semua proses operasi sudah berjalan dengan lancar. Ya, Pak Yoga sudah sehat, Pak. Pagi, Pak. Masih di rumah sakit sih, bentar siang kali sore paling pulang, Pak. Oh, sudah boleh pulang hari ini ya. Harusnya ya, tapi tunggu dokter kunjungan baru bisa tahu, Pak. Iya. Dokternya belum berkunjung ya, Pak ya. Iya, Pak. Biasanya jam 11 katanya. Ya, syukurlah. Iya, Pak. Puji Tuhan, boleh lihat Pak Yoga. Iya, Pak. Terima kasih teman-teman juga sudah bantu doa. Ya, syukur. Wah, di Tuhan ya Pak Yoga sudah ini. Iya, Bu. Dan untungnya cuma 2. Kenapa enggak coba ke Penang waktu itu Pak Yoga? Enggak direkomend ya? Bagaimana? Ke Penang? Iya, Penang. Enggak, Bu. Kalau soal itu sih Indonesia enggak kalah, Bu. Oh. Iya, iya. Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar pasang stand, Indonesia enggak kalah. Iya, iya, oke. Repotnya itu loh, Bu, jauh-jauh, Bu. Ngapain, Bu? Iya, betul juga. Itu. Oke. Ya, bersyukur. Ya. Bersyukur atas semua yang sudah terjadi. Ya. Banyak istirahat lah, Pak. Ini. Iya, Pak Bu. Yoga. Makasih. Soalnya masih pucat. Tapi ya. enggak apa-apa. Masih Ya, lemah. Ini antara pucat sama putih beda, Bu. Iya. Karena bedanya lemah udah. saja, bukan pucat, sorry. Oke. Kita tutup doa ya. Sudah jam 10 lewat. Ya, saya minta untuk Pak Arifin ya, boleh pimpin kita dalam doa. Sekaligus bersyukur juga untuk
pimpinan Tuhan dalam operasinya Pak Yoga yang sudah berjalan dengan baik. Silakan Pak Arifin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih hari ini kita semua sudah bisa belajar tentang firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi bekal pegangan kami dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Sehingga iman kami tidak dikoyakkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk Pak Yoga yang sudah selesai operasi, dokter sudah melakukannya dan dengan hasil yang menggembirakan dan sekarang sudah sehat kembali. Hanya menunggu waktu untuk pulang ke rumah. Hanya Pak Yoga bisa kembali ke rumah, kumpul dengan keluarga kembali dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua adalah karena anugerah dan kebaikan saja. Biarlah untuk hari-hari yang ke depan Pak Yoga bisa lebih menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan yang sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk semua teman-teman yang hadir di Zoom pagi hari ini. Hanya Tuhan memberikan juga kesehatan yang sama, memberikan kekuatan yang sama, sehingga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk semua usaha dan pekerjaan kami semua yang sekarang sudah mulai aktif kembali, mulai bisa dilakukan secara on-site, dan biarlah kami bisa bertanggung jawab terhadap komunitas kami, terhadap pekerjaan kami, hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur semua, kami mengucap syukur untuk Pak Andi, bila Engkau memberikan kesabaran, ketelatenan pada Pak Andi untuk bisa memberikan pengajaran tentang firman-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin. Sama-sama Pak. Buat semua teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan memberkati Pak Aryo, Pak Endarto, Pak Sugianto, Terima kasih Pak Andi. Pak Arifin.